Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bunda. Nah, hari ini materi kita masih di bab yang pertama, yaitu tentang hak asasi manusia. Nah, untuk hari ini materi-materi yang akan kita pelajari ialah pertama yaitu pengertian HAM. Ini maksudnya pengertian HAM-nya itu untuk para ahli. Kemudian yang kedua macam-macam HAM. Ada ciri khusus HAM, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian HAM menurut pendapat para ahli dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke, kalau sebelumnya materi kita itu pengertian HAM secara umum, nah hari ini kita menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu ada John Locke, berpendapat bahwa individu sesuai dengan kodratnya adalah makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati yang meliputi hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memperoleh atau memiliki kekayaan. Hak ini tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Kemudian yaitu Profesor Darji Darmo Diharjo mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dan dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Nah, macam-macam hak asasi manusia ini ada 6. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal rights. Kemudian, contohnya kebebasan bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Ada juga kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu hak asasi politik atau political rights. Contohnya, hak untuk menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan untuk masuk atau mendirikan partai politik, hak untuk berkumpul dan berserikat. Kemudian yang ketiga yaitu hak asasi ekonomi atau property rights. Contohnya, hak untuk memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, serta hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Baik, kita lanjutkan macam-macam HAM-nya. Yang keempat, itu ada hak asasi hukum atau rights of legal equality. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak. Kemudian ada juga hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Contoh yang lainnya, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Dan yang terakhir yaitu macam-macam HAM-nya, hak asasi manusia dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Nah, contohnya hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Nah, selanjutnya yaitu ciri khusus HAM gitu, di mana hak asasi manusia memiliki beberapa ciri khusus. Nah, yang pertama yaitu ada hakiki, yaitu maksudnya ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk hidup. Kemudian ada universal, yaitu hak untuk berlaku kepada semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, ataupun perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, yang ketiga itu permanen atau tidak dapat dicabut. Maksudnya itu hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Kemudian yang keempat itu tidak dapat dibagi. Maksudnya yaitu semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.
Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini pasal-pasalnya kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya berisi piagam HAM. Kemudian ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, masih banyak lagi sebenarnya peraturan perundang-undangan, namun hanya beberapa yang ditampilkan di slide PowerPoint. Oke, ini yang terakhir itu materinya yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, untuk sila yang pertama itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksudnya di sini adalah memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Jadi di dalam hal ini tuh tidak ada intimidasi ataupun diskriminasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Jika ada kesalahpahaman atau penyimpangan, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan dengan kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam hal ini itu memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemanusiaan ini juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, beserta juga kesejahteraan. Kemudian ada nilai persatuan Indonesia. Nah, dalam hal ini tuh menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dapat kita awali dengan menanamkan rasa cinta tanah air, bisa juga dengan melalui sekolah, budaya, bahkan ada juga gerakan-gerakan sosial. Nah, yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan karena demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegaskan bahwa hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara merupakan berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Oke, sekian materi dari Bunda. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.